Jadi kita masuk di pertemuan minggu keempat. Ini sudah kelihatan semuanya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jadi seperti kita ketahui ya bahwa pekerjaan dari bioinformatik itu kalau kemarin saya bisa gambarkan itu adalah Anda mengetahui database. Kemudian Anda mengetahui teknik alignment. Kemudian Anda mengetahui teknik melihat motif dan domain. Nah, ini ada satu lagi yang salah satunya yang perlu Anda pahami adalah bagaimana kita bisa memprediksi gain ya, yang dimana semuanya ini masukannya adalah urutan sequence. Apakah itu dalam hal ini ya pasti DNA namanya juga gain ya, gitu. Ya, jadi Pak, kenapa kok ini enggak di awal? Ya beda nanti ceritanya begitu. Karena ini kita ngomong prediksi gain itu dalam konteks adalah dual genome sequence. Gitu. Tapi kalau yang potongan-potongan gain, 1 gain, 2 gain, ya Anda bisa melalui pendekatan ini, mungkin bisa melalui pendekatan ini, melalui pendekatan ini. Nah, masing-masing ini punya karakteristik ya, tujuan ya untuk mempelajari alignment itu apa, motif itu untuk apa, terus gain prediksi itu untuk tujuan untuk apa, begitu. Dan ini juga untuk apa tujuannya. Nah, di dalam gain prediksi itu kita ngomongnya dalam konteks adalah potongan atau bukan potongan ya, artinya sequence dari genom yang Anda dapat dari katakanlah dari NGS yang mungkin setelah dilakukan de novo assembly dari genom tersebut, Anda mendapatkan ukuran 2,0 GB begitu. Nah, tentunya di sini Anda harus melakukan mengkarakterisasi. Nah, strateginya pasti akan beda antara NGS yang dari eukariot, maksudnya Anda bekerja dengan kariot atau dengan prokariot. Begitu. Nah, dengan pendekatan gain memprediksi ya kita mencari kira-kira gen-gen apa saja yang terbaring pada genom. Itu satu. Yang kedua, apa sih yang kita sebut dengan gen tersebut? Gitu. Karena seperti Anda ketahui bahwa gen di DNA itu pada eukariot itu sangat beda strukturnya begitu. Kalau di gen di eukariot ada intron, ada ekson dan seterusnya. Nah, inilah yang kita bicarakan. Nah, tentunya kemanfaatan inilah yang harus kita pahami karena waktu kita akan habis paling banyak itu adalah kita mencari nama-nama yang ada di dalam the whole genome ini, gen-gen apa saja. Nah, bagaimana memprediksinya? Namanya juga memprediksi ya, begitu. Karena aslinya sebetulnya adalah kalau kita ngomong gen, itu adalah kita ngomong sebetulnya adalah potongan DNA yang bisa diekspresikan. Tepatnya kita sebut adalah dari messenger RNA. Kalau messenger RNA itu artinya di sini bahwa DNA-nya itu intronnya sudah diambil. Nah, sekarang kalau kita bekerja dengan DNA, ya pasti kita akan ketemu ada ekson, ada intron. Nah,
Sehingga kadang-kadang seringkali untuk memprediksi gen itu kita harus melakukan dua pendekatan. Satu dengan pendekatan memang dengan DNA, the whole genome DNA. Yang satu ya kita mengisolasi RNA dari objek yang kita teliti. Ya kemudian kita melakukan sequencing dengan cara membuat cDNA library. Ya, cDNA library itu konteksnya. Oke. Nah, sebagai introduction ya, ini adalah di mana dengan banyaknya informasi, bagaimana informasi yang kita peroleh dari sequence genome ini itu kita bisa melakukan secara komputasi ya untuk bisa mendapatkan akurasi predik gene structure-nya. Gene structure ini bisa dikategorikan di sini itu saya katakan begini ya. Di sini ada promotor, ya. Kemudian ini ada exon, ya. Kemudian daerah yang kosong ini intron. Kemudian di sini mesti ada intergenik juga ya, ada yang kosong gitu ya, yang apa artinya bukan suatu gen. Nanti ketemu lagi seperti ini. Nah, bagaimana kita bisa membedakan satu dengan yang lain ini? Nah, itulah tugas di dalam memprediksi gen itu. Nah, ternyata di dalam memprediksi gen itu tidak cukup hanya mengetahui nama, tetapi kita harus memahami secara fungsional, ya. Fungsional gen tersebut dengan cara melakukan suatu anotasi. Jadi nanti anotasi itu ada suatu pengertian tersendiri. Nanti kita jelaskan. Tidak di bab ini. Nah, yang biasanya kita pahami, jadi kalau Anda belajar dari molecular biology, apa yang kita sebut gen, itu kita selalu ingat bahwa pelajaran dulu mengatakan yang dikatakan gen itu pasti ada start. Di sini pasti ada stop. Ini kalau di dalam konteks messenger RNA akan jelas karena di sini semuanya adalah gen. Nah, tentunya kalau kita bicara dengan genom DNA, ya juga ada kode start, di sini juga ada kode stop. Permasalahannya adalah kalau di dalam genom ini, DNA ini ternyata juga ada kode yang start seperti ATG. Di sini juga ada ATG. Di sini mungkin juga ada ATG. Gennya itu yang mana? Apakah dia membaca ke bawah sini? Apakah dia membaca ke sini? Apakah dia membaca ke sini? Begitu. Itu persoalan kita. Nah, oleh sebab itu ada istilah yang mungkin Anda harus paham, yaitu yang kita sebut adalah bagaimana menempatkan atau mencari yang kita sebut adalah open reading frame. Ya, jadi open reading frame ini yang nanti dibaca sebetulnya, ya, yang nanti itu yang kita sebut sebagai gen. Nah, tujuan dari kita memprediksi gen itu adalah ya tentu dengan suatu bantuan komputasi yang dimana diharapkan itu 100% akurasi. Begitu. Tentu dari pengalaman saya pribadi sulit untuk menemukan 100% akurasi. Ya kalau kita punya reference, kalau tidak punya reference artinya kan susah begitu. Ya. Karena jangan berasumsi bahwa semua subjek Anda melakukan NGS dari material yang Anda gunakan itu belum tentu mempunyai reference, ya masih banyak gitu. Tapi paling tidak dari reference yang ada dengan pendekatan alignment, dia nanti bisa mempinpoint bahwa seberapa jauh sih similarity-nya antara gen yang Anda ingin cari dengan yang ada di informasi genom ini. Nah, selain itu juga dilakukan dengan cara tujuannya adalah, mohon maaf, kemampuan secara akurasi memprediksi gen yang secara signifikan mereduce amount of experimental verification.
begitu ya. Jadi orang ini kalau dia sudah mempunyai informasi genom, ya dia mengandalkan sistem komputasinya agar dia bisa memprediksi gen tersebut. Kalau kita harus memverifikasi, itu nanti Anda masuk di wet lab. Di wet lab ini ya pekerjaan tersendiri, begitu ya, begitu ya, untuk membuktikan peran dari gen ini dan segala macamnya. Jadi banyak para peneliti itu melakukan suatu NGS, kemudian dia bisa memprediksi gen, yang kemudian dia diantaranya adalah melakukan suatu anotasi dari gen tersebut, fungsinya dan segala macamnya. Nah, kemudian setelah ini jadi, mereka bisa melakukan memprediksi, melakukan anotasi, ya kemudian langkah berikutnya adalah dengan cara membandingkan. Membandingkan dengan apa? Ya Anda mau studi apa, genom satu dengan genom yang lain, seberapa kedekatannya dan segala macamnya. Termasuk informasi memprediksi gen adalah dengan melakukan atau melihat seberapa dekat sih genom satu dengan genom yang lain. Itu. Nah, ini adalah contoh. Ya, jadi dari Bacillus yang kita ambil, yang ukurannya juga sangat kecil, ya relatif kecil, begitu ya. Jadi di sini itu orang sudah bisa menentukan dari informasi yang sini itu adalah kira-kira gennya itu di daerah mana saja ini, ya. Nah, kemudian dia harus bisa memprediksi ini kira-kira protein apa. Ya, jadi ini memberi pengertian apa. Ya, kalau kita tidak paling tidak kita sudah mengetahui batasan-batasannya dengan open reading frame tadi itu. Nah, tentunya ini membutuhkan suatu pengetahuan tertentu dalam sistem komputasinya, begitu. Ya, kadang-kadang kita harus melakukan berulang-ulang gitu ya di dalam melakukan anotasi ya dengan berbagai sumber referensi yang kita dapatkan begitu. Itu. Nah, sebelum saya lanjut, ada pertanyaan di sini? Halo? Halo? Belum, Pak. Ya. Jadi paham ya? Jadi tujuannya ya. Jadi Anda mohon dibedakan pengertian dalam memprediksi gen itu hanya potongan dengan seluruh genom, ya itu. Nah ini juga kalau Anda dikasih seperti ini, ya bagaimana memprediksinya? Ya tentu Anda harus konsepnya yang Anda bangun adalah bagaimana saya bisa mencari open reading frame. Open reading frame itu yang kita sebut adalah di mana di sini ada ATG kurang lebih, ini ada start, ini ada stop, ya kemudian ini ada start, ini ada stop. Nah sehingga ini kita sebut sebagai open reading frame itu. Nah bagaimana menentukan ini? Ya ada tekniknya, ya begitu. Nah ini dari sekian contohnya yang lain adalah ini dari eukariot, dari tanaman eukariot. Ya, jadi dari eukariot itu ya dia mencari ini, terus kemudian dia mencari stopnya di sini. Jadi ini satu reading frame, begitu ya, yang dimana ini adalah merupakan dari gen dari ini. Ini kalau ini kita gunakan dengan menggunakan data messenger RNA, begitu. Ya, kalau kita menggunakan data dari DNA, di sini akan lebih panjang karena Anda akan menemukan ada intronnya, begitu. Tapi tetap aja ini tuh ada stop, ada ini, begitu. Nah itu yang Anda harus paham. Nah ini harus Anda lakukan sepanjang genom yang Anda peroleh, begitu ya. Gitu. Nah ini juga yang tadi saya katakan bahwa untuk memahami open reading frame itu ada 6 kemungkinan, ya.
Jadi karena kita tahu dia itu berpasangan gitu ya, karena dia double stranded begitu ya, sehingga kita bisa mencari semua kemungkinan yang muncul ya dari informasi yang ada ini. Begitu. Jadi kemungkinannya seperti ini. Begitu, 6 frame translation dari DNA sequence. Jadi kita bisa menemukan ada ATG, ini ada stop dan seterusnya ini. Nah, bagaimana kita bisa menentukan ini? Nah, yang penting Anda harus paham bahwa satu open reading frame itu dimulai dari start dan diakhiri dengan stop itu. Ya, bacanya bisa bolak-balik ya, itu tergantung kita apakah 3 prime 5 to 3 ya gini atau ini ke sini. Ya, ini mesin yang melakukan, tapi Anda harus mengetahui untuk itu. Nah, ini adalah open reading frame yang lebih lengkap lagi ya. Jadi tadi yang saya katakan bahwa suatu open reading frame itu biasanya di upstreamnya. Ini upstream itu ada daerah promotor, kemudian ada daerah terminatornya. Ini adalah yang mengapit open reading frame. Ya, sama saja, jadi frame 1 kita bisa menemukan di sini bahwa ada yang panjang, kemudian ada yang pendek, ada yang panjang. Nah ini padahal ini kita lihat ini ada di sini. Ini karena pembacaannya kan ini siap 3-3 dia bacanya selalu 3. Ini dibaca, terus nanti ini dibaca, ini kemudian nanti ini dibaca, nanti baliknya juga begitu. Makanya kita sebut ada 6 begitu. Nah, kalau kita lihat ini, Pak, mengapa ini tidak ini yang diambil? Ya, ya kita nanti ini semua sebetulnya secara komputasi ini semuanya itu disimpan. Semua informasi yang ini itu disimpan. Tapi dengan suatu teknik tertentu nanti mereka bisa memilah mana frame mana yang akan digunakan karena nanti ada syaratnya begitu. Ya kalau gainnya terlalu pendek rasanya tidak mungkin begitu. Ya. Nah, ini nanti dia dengan teknik tertentu itu nanti kalau kita belajar tuh whole genome itu akan bisa kebaca, nanti saya sempatkan untuk menyampaikan pada akhir kuliah minggu depan atau setelahnya. Itu adalah bagaimana akhirnya kita harus memutuskan yang frame nomor 1 ini. Begitu ya. Tetapi tetap yang kita pegang itu adalah ada start, ada stop di sini. Nah, ada cara lain juga ya. Kalau ini kita bekerja, tadi kan kita bicara dengan DNA. Nah, sekarang kalau kita bicara dengan RNA, ya dengan RNA ya kita bisa memastikan akan lebih baik, yaitu dengan cara kita itu melakukan translasi, ya menjadi bentuk asam amino. Kemudian ini dibaca menjadi suatu protein. Nah, protein ini harus adalah protein yang fungsional. Semua ini kalau kita terjemahkan 3-3 bisa dari sini ya dan seterusnya ini ya bisa saja kita anggap itu kita asumsikan protein. Ya, tetapi yang paling penting adalah fungsionalnya. Nah, fungsionalnya ini apa? Ya karena Anda punya database, ya Anda bandingkan dengan database itu, ya. Itu yang saya maksud gitu. Jadi untuk kita bekerja dengan secara langsung bisa saja kita melakukan translasi nukleotida, kemudian kita translasikan dari menjadi asam amino, kemudian asam amino ini dibaca itu menjadi bentuk yang kita sebut adalah protein. Nah, protein ya kita bisa aja ini mengatakan Pak ini kan juga kemungkinan protein, iya. Ini juga mungkin protein, Pak, iya. Ini protein, iya. Nah, sekarang the next-nya adalah apakah ini dari ketiga ini punya fungsional apa enggak? Nah, untuk mengetahui fungsional, kita pegangannya apa?
Begitu. Nah, nanti pegangannya satu, kita bisa database. Kemudian dia punya motif, punya domain. Begitu. Nah, ini nanti kita bisa mengetahui secara fungsional, secara memprediksi fungsionalnya. Begitu. Ya. Sehingga kita mengatakan bahwa inilah potongan gen, potongan DNA yang kita maksud. Begitu. Nah, itu yang saya sampaikan kepada Anda. Sudah paham ini? Ya, jadi Anda tetap di dalam begitu ngomong fungsional, itu di kepala Anda itu Anda harus membahas ini nantinya. Punya motif apa Anda? Tidak cukup hanya mengatakan database. Begitu. Ya, ini juga istilah saya tidak cukup gitu ya. Saya tidak happy Anda hanya mengatakan fungsional dapat di database, tapi Anda harus bisa menunjukkan bahwa di dalam asam aminonya urutan asam amino ini ada motif dan domainnya. Begitu. Itu akan lebih memastikan bahwa urutan asam amino yang Anda peroleh itu, yang Anda propose itu adalah memang fungsional. Nah, selain itu juga sangat penting ya penggunaan dari istilah codon usage ini ya, dan kita tahu kita punya tabel ini yang dimana sangat mempengaruhi di dalam istilahnya adalah efek dari transkripsi ya, karena kan ada yang sama seperti ini. Nah, ini juga harus dipertimbangkan. Nah, sekarang di sini kita akan fokus ya bagaimana kita bekerja untuk yang prokariot dan eukariot. Bahwa game prediksi itu adalah proses mengidentifikasi daerah pada DNA genom yang mengkode suatu gen, di mana prerequisite untuk detail fungsional annotation dari gen dan genom ini harus ada kata daerah tertentu ya yang mengkode suatu gen, yang prerequisite-nya itu adalah fungsional anotasi. Di dalam memprediksi suatu gen itu melibatkan deteksi dari open reading frame, yaitu ada start, ada stop, yang also coding region. Ya, the ability accuracy predict gene can be significant reduce the amount of experimental verification ini. Nah, ini yang Anda harus paham. Nah, mengapa di dalam melakukan gen prediksi ini orang ini masih mencari berbagai cara? Ya, pertama adalah one the most difficult problem dalam fit pattern recognition. Jadi karena ukurannya yang sangat besar. Ya, do not have conserved motif. Maksudnya yang dikatakan satu gen utuh gini, apakah kita kan juga tidak tahu itu ada start, ada kemudian ada intron dan segala macam. Apakah kita bisa langsung mengatakan ini? Artinya bukan motif yang saya maksud dalam asam amino loh ya. Begitu ya. Kemudian di sini juga disampaikan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara gen prokariot dan eukariot. Nah, ini nanti Anda harus paham betul karena saya yakin bahwa di antara kalian pasti ada yang bekerja dengan genom prokariot, ada yang bekerja dengan genom eukariot. Nah, ini adalah merupakan struktur ya dari DNA daripada prokariotnya. Ini adalah strukturnya. Ya. Nah, ini yang Anda cari. Ya, tentunya di sini akan digambarkan sebelah sininya ada promotornya ya. Begitu, ya. Nah, ini Anda harus cari yang Anda dapatkan ini kalau Anda bekerja dengan DNA, ini dengan RNA. Kalau ini Anda mau DNA, RNA relatif sama begitu, ya. Begitu. Jadi Anda harus menemukan coding region dan segala macamnya. Oke. Nah, para ahli mencoba melakukan pendekatan untuk bisa mengkata bagaimana sih kita ini memprediksi gen secara komputasi, yaitu ada dua, yaitu dengan abnisio base sama homologi base.
dengan namanya sendiri aja Anda sudah jelas di sini. Ya, kalau amnesio bis itu kita asumsinya begini, ini itu yang dimaksud dengan amnesio itu kalau kita sudah punya definisi, yang dikatakan orang itu adalah dia punya kepala, dia punya tangan sepasang, punya kaki, punya badan. Ini adalah harus lengkap. Artinya di sini kalau kita mengidentifikasi suatu gen, ya dia juga harus punya start, punya stop, codon, kemudian ada intron, ya sama dengan ada daerah sini. Ada juga transkripsi faktor binding site-nya, ribosomal site-nya. Ini syaratnya. Ya, jadi untuk memenuhi ini ya harus terlengkapi semuanya. Jadi harus ada kepala, ya, kemudian ada tangan, gitu, ya. Terus ada dan lainnya. Lupa monyet kan juga punya kepala, punya tangan dan segala macam, ya. Yang pasti nanti ada karakteristik lain yang dipakai, ya ini juga gitu, ya, itu. Nah, kalau dengan homologi Bayes method adalah bagaimana memprediksi based on significant match, ya, the inquiry sequence dengan sequence yang diketahui, ya ini yang melalui database. Ya, seringkali ya kalau seperti sekarang ini sudah banyak informasi, ya ini sangat menyenangkan, pekerjaan akan lebih cepat begitu. Tapi pertanyaan kita ya belum tentu bisa dikatakan 100% karena yang dikatakan similarity itu atau homologi itu punya range, ya bisa di atas 50 bisa sampai 100%. Ya, pasti ada perbedaan begitu. Mungkin secara motif dia memiliki fungsional yang sama begitu, atau mungkin motifnya tidak sama begitu, ya. Tuh. Nah, ini game prediksi dari prokariot, ya. Ya, ini Anda pasti sudah tahu, ya inilah ada syarat-syaratnya, dia harus punya ini, punya ini, punya ini, punya ini, ya. Yang ini Anda harus pahami. Nah, karakteristiknya salah satu yang Anda harus paham dari prokariot adalah dia adalah small genome dengan size kurang lebih range-nya itu terbatas. Kemudian gene density-nya adalah tinggi, artinya di dalam genom dari prokariot ini gennya ini banyak, tidak ada intronnya. Beda dengan yang nanti di manusia. Manusia itu ukurannya hewan-hewan eukariot itu bisa sampai bisa sampai puluhan gigabyte, tetapi ternyata gennya itu hanya 30.000 gen, ya, tidak semua, jadi masih ada yang blank begitu. Kemudian di sini dikatakan seberapa besar sih gene density-nya, ada lebih dari 90 genom, itu adalah merupakan coding sequence begitu. Kemudian yang perlu Anda juga ketahui adalah perbedaannya itu adalah very few repetitive sequence. Jadi repetitive sequence itu artinya ada A atau AC atau AC atau AC, ya macam-macam berpasangan, bisa begini, ya artinya yang repetitif gitu. Ini repetitifnya. Ini saya sangat few. Tapi nanti kalau di eukariot ini sangat mendominasi begitu, ya. Nah, kemudian di state bahwa open reading frame adalah untuk single protein gitu. Nah, ini kodenya untuk start dan sisanya adalah untuk yang stop gitu. Nah, gene structure consist dari, nah ini yang saya katakan, ya kita bagaimana mengidentifikasi suatu gen, ya ini ada bagian-bagiannya, ada transkripsi start, ada RBS, ada translasi start, coding region, stop, dan transkripsi terminatornya. Nah ini harus ada, ini yang kita sebut dengan full gene. Pak, kadang-kadang kita juga karena genom kita tidak lengkap, kita bisa mengatakan adalah tidak full, yang kita sebut dengan parsial, ya, gene. Artinya informasi tentang gen ini adalah belum lengkap. Apakah di bagian
upstreamnya, apakah di bagian downstreamnya, begitu. Dan ini memang sering terjadi. Nah, bagaimana Pak untuk melengkapi saya bisa dapat full gene, begitu? Ya paling mudah adalah dengan lakukan, kalau di eukariot tidak ada masalah, ya di prokariot tidak ada masalah, tapi nanti kalau di eukariot ya Anda harus melakukan dengan isolasi messenger RNA. Oke. Nah, ini adalah open reading frame, ya. Bagaimana memprediksinya? Ya, jadi ada cara tersendiri untuk memprediksi dari open reading frame itu sendiri, ya. Oke, saya kira tadi sudah disampaikan. Nah, ini banyak cara lagi bagaimana memprediksi, tidak dengan cara lain, cara yang tadi kita sampaikan. Ada juga secara statistikal, ya, mendeskripsikan suatu gen, ya ini tentunya ada suatu model di sini. Ya, kemudian mendeskripsikan the probability dari distribution dari nukleotida pada sequence DNA, kemudian juga potongan, ya, yang terdistribusi dalam coding region, ya, yang dimana yang kita bisa memisahkan antara yang coding dan yang non coding. Nah, ini berkembang terus, ya. Jadi sekarang ini sudah ada paket yang untuk prokariot, ya. Jadi kalau Anda ingin mengidentifikasi, saya katakan Anda punya bakteri, ya. Kemudian Anda bisa melakukan the whole genome lengkap, gitu ya. Kemudian Anda ingin melakukan prediksi gen, ya, bisa memprediksi gen, ya, termasuk dan anotasinya. Itu sekarang Anda bisa dibantu dengan ini, Glimmer ini. Jadi Glimmer ini adalah salah satu program yang cukup powerful sampai sekarang, yang banyak digunakan. Bagaimana kita bisa memprediksi gen dari prokariot, gitu. Ya, kalau eukariot itu lain lagi ceritanya, ya. Jadi Anda tidak usah khawatir, yang tadi saya ceritakan itu akhirnya bisa terselesaikan dengan software tertentu yang kita sebut dengan Glimmer ini. Ya, ini public domain, ya, jadi Anda bisa menggunakan, begitu, ya. Dan ini cukup akurat dalam mengidentifikasinya. Ya, tentu dengan pendekatan-pendekatan gabungan dari semua yang tadi saya jelaskan. Nah, bagaimana dengan eukariot? Dengan eukariot ini agak resek, ya, kalau saya bilang, karena ukurannya itu besar, ya. Dan yang paling sulit adalah karena adalah very low density. Ya, dengan ukuran segini itu mungkin ini 1 giga, ya. Ini mungkin isinya hanya 300 gen. Nanti di sini dimakan hanya dari proteinnya sudah lebih kecil lagi, dibagi 3 itu hanya 10 ribuan lah, 10.000 protein. Nah, ini dia very low. Nah, sisanya kemana? Nah, itu yang harus kita cari, begitu. Sehingga kita memastikan bahwa di dalam genom kita ini, oh ini daerah gennya, mungkin ini daerah gennya, ini mungkin berdekatan di sini, kemudian ininya, ini kita sebut adalah intergenik, ya, intergenik. Di dalam sini itu ada ekson sama intron, ya, gitu. Di sini ada ekson sama intron, gitu. Di sini juga ada ekson sama intron. Nah, ini apa Pak isinya? Ya isinya ya DNA. Ya, nanti kita akan dijelaskan lebih lanjut. Ini sebenarnya punya fungsional apa sih kalau kita tahu informasi ini? Ya itu nanti aja. Ya. Nah, kemudian space between gen is very large. Ya, ini yang tadi kan, ini panjang sekali, begitu. Ya, begitu. Kemudian yang lain ternyata di dalam gen antar gen ini, intergenik ini, itu dia kaya dengan repetitif yang kita sebut dengan sequence tandem repeat, ya, STR, atau yang kita sebut dengan mikrosatelit, ya.
Jadi ada pengulangan di sini itu A gitu ya. Ini bisa panjangnya sampai dengan 100. Nanti yang di sini itu ada ATG, ACT, 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 ACT. Ini panjangnya 50. Nah, ini nanti ada kemaknaannya begitu ya. Tapi saya tidak ceritakan sekarang. Begitu ya. Nah, kemudian yang kita sebut gen tadi ini, daerah ini, suspeknya, ya tentu juga tetap ada, yaitu pertama adalah gen ini ada ekson dan intronnya. Kemudian dia harus punya structure, sama aja ada transkrip start codon, ada ekson, intron, ekson, stop codon, dan polyatil ini. Ya, ini begitu. Nah, ini adalah pekerjaan yang tidak mudah. Nah, dari pengalaman, nah ini dari pengalaman orang ya, kalau kita ini melakukan genom, ya yang kita dapat informasinya adalah ini. Ini informasi jika kita melakukan NGS pada genom, next generation pada genom, begitu. Nah, ribetnya kayak begini. Ini masih ada lagi yang kiri dan yang kanan lah, begitu. Ini hanya potongan tertentu yang tadi yang saya katakan, ini gen, ini ada gen, ya. Ini tuh hanya potongan ini aja, begitu. Yang ini intergenik, begitu. Nah, sekarang seringkali orang untuk memastikan bahwa ini suatu gen, itu orang langsung bekerja di sini. Tapi orang adalah harus menggunakan di sini bukan DNA, tapi ini adalah messenger RNA. Ya, dengan membuat namanya cDNA library. Jadi cDNA, jadi kita melakukan library dari RNA yang dikomplementarikan menjadi DNA, yang kemudian kita pastikan bahwa DNA yang seperti ini itu gennya adalah seperti ini. Seringkali ya, ini kan kalau kita asumsinya ini kan utuh ya, ini saya katakanlah ini menjadi seperti ini menjadi seperti ini kan kumpulnya seperti ini kumpulnya seperti ini. Tapi bisa saja entah kasus seperti apa, mungkin pada hewan tertentu ya, atau pada spesies yang sama, tapi karena dia mengalami mutasi, ini itu tidak ditranslasikan. Ya, tidak ditranslasikan, tidak mengalami splicing, sehingga ini tidak ada, sehingga yang kita dapatkan hanya ini sama ini sama ini. Nah, itu lain cerita lagi gitu, ya, begitu. Ya. Ini banyak kasus yang terjadi seperti itu, karena itu yang kemudian kita sebut adanya suatu mutasi dari genom yang kita pelajari. Ya, itu. Jadi ini yang Anda harus pahami, bagaimana syarat-syarat ini harus juga terpenuhi kalau Anda bekerja dengan DNA, ini Anda bekerja dengan RNA. Pak, apakah lebih baik kita mengerjakan dua-duanya? Iya, tapi ini kan juga ongkos, gitu ya. Ya, ongkos ini untuk mengerjakan ini. Tapi orang dengan cepat bisa saja sekarang dengan sistem komputasi, akurasi tinggi, kemudian informasi database, kita dengan whole genome ini mencoba untuk memprediksi gen-gennya itu dengan asumsi ya gennya adalah nanti seperti ini. Kalau kita mau verifikasi ya silahkan saja begitu. Oke, ada pertanyaan di sini? Halo? Halo? Belum, Pak. Belum, Oke. Pak. Belum. Jelas, Pak. Lanjut, Pak. Oke, makasih. Nah, ini adalah strukturnya tadi hampir sama ya. Jadi Anda harus hati-hati begitu. Pak, ongkosnya lebih murah mana sih, Pak? Sekarang pertanyaan kita. Melakukan memprediksi gen dengan pendekatan whole genome atau dengan ini. Kembali kepada tujuannya. Kalau Anda ngomong whole genome, ya Anda harus bisa menjelaskan posisi dari promotor itu di mana. Begitu. Tapi kalau Anda bekerja dengan messenger RNA, Anda itu hanya dapat potongan-potongan gen. Ini juga bisa full ya, full length ini ya.
full length ini. Ya, ada start, ada stop. Ini full length. Tetapi Anda tidak bisa memetakan yang namanya promotor di dalam struktur DNA Anda. Begitu. Ini biasanya dipakai untuk memverifikasi. Begitu, ya. Gitu. Nah, ini kapan kita menggunakan ini? Kalau Anda Pak memastikan, jadi gini dari pengalaman kita. Jadi Anda, saya katakanlah Anda ini ingin melakukan WGS. Saya ini contohnya kami kasus saya ya, saya melakukan ada 2 kali ya WGS. Satunya itu di kacang lurik, satunya itu di lobster. Kacang lurik itu spesiesnya diketahui, ini seperti kacang-kacang tanah lainnya. Ini informasi genomnya banyak. Informasi genom yang dibikin orang ini adalah lebih dari 3 mungkin. Ini lobster hanya 1 gitu. Ya, yang di dunia ini hanya 1 dan itu spesiesnya berbeda yang saya pelajari. Nah, sekarang kalau saya melakukan WGS dari lobster yang ada di Indonesia, pertanyaannya adalah bagaimana saya punya referensi? Ya, saya tetap menggunakan referensi ini setidaknya kalau ini sudah dilakukan anotasi. Tidak semua ya informasi genom yang ada di GenBank itu dianotasi ya, itu ya karena itu ongkosnya juga cukup mahal. Begitu. Ya, dia hanya mengasihkan informasi genom tapi belum tentu dianotasi. Nah, sekarang kalau saya melakukan WGS kemudian saya bisa mengetahui struktur DNA pada lobster, pertanyaannya saya adalah untuk saya bisa merapikan dan melakukan anotasi, saya pada step berikutnya adalah akan melakukan RNA sequence ya, messenger RNA sequence atau cDNA dengan cara membuat library-nya. Ini akan kami bikin sehingga ini informasi ini dan informasi ini dipadukan sehingga kita akan lebih lengkap untuk menginformasikan di lobster itu ada gen apa aja. Jadi ini juga sangat diperlukan. Nah, kalau yang di kacang lurik ini karena sudah banyak, sudah tervalidasi, saya tidak perlu lagi melakukan sequence, melakukan cDNA library ya karena informasi ini sudah relatif lebih banyak dan saya bisa membandingkan dan kedekatannya juga cukup tinggi antara spesies yang saya gunakan dengan spesies yang ada di GenBank. Memang ada keunikannya. Nah, ini yang keunikan inilah yang kemudian kita cari di mana sih perbedaan itu. Ya, itu satu. Yang kedua, kita harus juga bisa mengatakan kalau kita mengetahui struktur DNA ini sebetulnya dia itu terbaringnya gen-gen ini, saya banyak coretan. Gen-gen ini itu yang kalau ini matcher ini begitu itu ada di kromosom nomor berapa begitu loh. Ini saya katakan ini kromosom ya. Contohnya ini kromosom nomor 1, kromosom nomor 2, kromosom nomor 3, kromosom nomor 4. Nah, ini kita harus bisa memetakan ini di dalam masing-masing kromosom. Itu tujuan akhirnya sehingga orang tahu dengan pasti di dalam genom Anda itu adalah sebetulnya ada di dalam kromosom dan gen-gen itu terbaring di kromosom-kromosom tertentu. Nah, ini nanti dijelaskan lebih lanjut. Begitu. Tuh. Ya. Nah, ini yang tadi saya katakan ya. Jadi di dalam melakukan open reading frame ini juga banyak kasus ya. Begitu. Yang kita sebut adalah symmetrical exon sama asymmetric ya, exon ini. Jadi di dalam splicing-nya itu terjadi kesalahan. Begitu. Akibatnya ya ada yang hilang dan segala macamnya itu. Jadi pembacaan reading frame-nya juga akan berbeda. Begitu. Nah, ini yang akhirnya membuat kita pusing semua begitu loh. Kalau kita tidak melakukan dengan baik di sini. Ya, jadi yang tadi yang saya katakan, jadi ada splicing yang hilang begitu, yang tidak ada di dalam itu atau pembacaannya ya ini ada pembacaan yang hilang ya. Jadi kan pembacaannya itu kan selalu bertiga ya. Kalau kita lihat
Ya, kalau ini kita hilang, ini momennya hilang begitu, ini ACG, terus kemudian G, T, TG, artinya kan pembacaannya ini kan sudah berbeda ini. Yang satu ini AGT yang di atas, yang kedua adalah TTT. Begitu. Nah, ini ternyata sangat berkaitan dengan daerah-daerah splicingnya, sehingga dia tidak bisa mengenali, sehingga dia tidak mengalami splicing. Begitu ya, ini juga menjadi hal yang rumit di dalam memprediksi khususnya pada eukariot gitu ya. Saya tidak tahu cara orang bagaimana dia bisa melakukan ini, tapi kita bisa pelajari, maksudnya teknik matematiknya ya, teknik algoritmanya ya, tetapi bisa kita ketahui. Jadi kita lihat bisa di sini bahwa yang simetrik ini daerah sini akan menghasilkan beda lagi dengan yang asimetrik akson ini, gitu ya. Tuh, jadi itu adalah ada masing-masing tingkat kesulitannya, sehingga kalau kita melakukan WGS itu kita harus melakukan validasi dulu. Validasi dari mana? Dari informasi DNA yang kita sequence tadi itu. Nah, ini nanti ke depan mungkin akan diceritakan sama nanti di next pertemuan minggu ke-7, 8, 9 sama Pak Husna. Karena apa? Ya karena di dalam melakukan validasi dari urutan DNA ini harus dengan baik, karena bisa saja ada kesalahan di dalam melakukan sequencing ya atau dalam melakukan sequencing itu tidak sempurna sehingga informasinya menjadi tidak lengkap gitu. Ya, itu. Ini tadi sudah ya. Oh ya, ini detailnya ini ada di sini, jadi ada yang di sini, kemudian ada yang konsensus. Ya, jadi ada 3 cara amnesiobis. Ini yang paling mudah dan ini bisa diautomatisasi. Ya, semuanya bisa semua bisa diautomatisasi, tetapi orang lebih suka sini dalam memprediksi. Kalau yang ini membutuhkan waktu yang lebih lama karena Anda melakukan semacam alignment. Tetapi Anda melakukan dengan related highly conserved spesiesnya. Ya. Kemudian di sini ada konsensus based program mengembangkan konsensus based algoritma tertentu. Nah, ini nanti ini secara teknik itu begini. Nanti dalam perjalanan waktu program-program itu banyak yang cenderung ke arah sini. Begitu ya. Dalam aplikasinya. Nah, ini summary-nya. Jadi tujuannya adalah bagaimana secara komputasi kita bisa memprediksi, kemudian memprediksi kita sebut memprediksi prokariot itu jauh lebih mudah. Yang ketiga adalah dengan memprediksi dengan algoritma ini yang tadi saya katakan itu adalah lebih akurat gitu. Ya saya sih nurut aja dengan orang yang mengatakan begini ya, karena dari perjalanan orang-orang melakukan studi gen prediksi ternyata ini lebih powerful dari ini. Tidak hanya akurasi ya, tidak hanya akurasi, tetapi juga akhirnya waktu. Ya, ini waktu. Ya, jadi sekarang ini kalau saya bisa katakan kemarin itu saya tanya ke perusahaan di luar negeri melakukan NGS itu 1 sampai 2 bulan. Itu sangat cepat gitu ya. Ini aja ukurannya adalah 4 GB. Tetapi untuk analisis untuk memprediksi gen waktu ini bisa 3 sampai 6 bulan. Begitu. Ya, dan cost-nya akan lebih tinggi dolarnya. Karena apa? Anda punya data yang besar ya. Kemudian Anda harus punya server yang kuat, begitu ya. Ongkosnya juga mahal, begitu. Ya, jadi sekarang ini sebetulnya yang Anda bisa cari lapangan pekerjaan kalau saya bilang ya. NGS Anda harus investment. Mahal ini alat, gitu. Data ini Anda punya data. Datanya itu bisa 1000 GB karena berdasarkan pembacaan 10 kali atau 20 kali dari genom. Apakah ini kemudian tergantung dari yang long read
atau short read. Ini ke atas ya, long read. Ya, supaya Anda mendapatkan the whole genome BGS yang lengkap. Gitu. Ini strateginya. Jadi sekarang itu mesin NGS itu dia menawarkan ada yang pembacaannya long read, ada yang short read. Short read ini sekitar 200 bahasa sampai 300, bahkan kurang, ada yang bisa kurang. Ya tergantung nanti kerapiannya dari hasil sekuensi. Ini ada yang long ini bisa 800 bahasa, bahkan bisa sampai 1000, begitu. Nah, jadi kalau Anda bisa bayangkan, karena kalau yang long read itu dia long, ini kemudian ini kemudian dia begini, ini dia cari kontiknya. Nanti ini digabung, ini mungkin yang A, ini mungkin yang B, ini C. Ini ada yang selalu yang yang bisa bergandengan. Kemudian yang ini ke sini. Nah, ini yang A, ini yang B, ini yang C. Sehingga Anda bisa membaca mesin itu menjadi full di sini ABCD. ABC begitu. Ini yang short. Nah, kalau yang short read ini bacanya enggak, ini kan tadi saya katakan ini saya 1000, ini 1000 begitu ya. 1000. Nah, kalau yang short read ini tuh ukurannya pendek-pendek. Kayak Anda nah ini pendek-pendek gitu. Tapi sini dikasih ada itunya, ada dikasih adapter dari NGS ya. Ya ini kemudian Anda harus melakukan alignment begini. Nah, nanti Anda baca, Anda bisa gabung. Nah, ini yang namanya dikontik ini. Jadi menggabungkan semuanya ini konsepnya adalah nanti di kontik ini. Ya, ini ada strateginya semuanya. Ya, ini yang paling sulit, yang paling lama itu di sini melakukan kontik ini. Ya, nah, ini Anda membutuhkan high computing komputer ini, HPC, ya, high computing HPC, saya lupa, atau pokoknya personal computing yang presisi yang tinggi lah speknya begitu ya, begitu. Dan ini nyewa, kalau beli sendiri sekarang kita tidak bisa bilang murah ya sekarang ya, begitu. Komputer ternyata kalau yang server juga mahal, yang beneran gitu ya, begitu. Ini ya konsepnya begitu. Nah, sekarang kalau tadi saya bilang Anda ini, nah sekarang yang menurut saya yang Anda harus punya keahlian itu adalah keahlian ini. Keahlian Anda ya sebagai bioinformatician ya. Bioinformatik ini, data ini bagaimana Anda bisa olah begitu ya. Jadi data ini ya Anda memposisikan sebagai ahli analisis data ya, Anda sebagai bioinformatik ya. Ini ada, ya udah Anda lakukan sendiri gitu loh ya. Nah, ini duit itu ada di sini. Karena Anda tidak usah ribet dengan data ini. Anda dikasih data kok, kemudian Anda dengan komputasi Anda bisa nyewa server di cloud dan seterusnya sampai bisa Anda melakukan yang kita sebut adalah genom itu, informasi genomnya secara lengkap. Begitu ya. Ini ongkosnya macam-macam ini. Anda mau melakukan anotasi apa tidak, ada yang biasanya de novo assembly ya. Jadi de novo assembly itu maksudnya kita relatif tidak punya reference. Jadi kita harus yang tadi yang saya bilangkan seperti ini. Jadi menggabung-gabungkan, kemudian ini menggolongkan di kromosom nomor berapa dan seterusnya itu. Ya, ini namanya de novo. Tapi kalau sudah punya reference seperti manusia begitu, ya akan lebih cepat. Namanya adalah kita melakukan namanya istilahnya apa ya? Kalau kita sudah punya referensi itu, ada yang ingat enggak apa istilahnya? Saya lupa. Ya pokoknya pengulangan dari genom gitu. Kalau saya ingin melakukan genom saya, ya saya tinggal diambilkan darah,
sudah tidak rumit lagi karena saya sudah punya referensi yang bisa dikatakan akurasinya adalah 100% karena ini sudah dipelajari dengan lebih baik begitu. Ya. Nah, ini kira-kira summary-nya tadi. Terus, nah ini adalah contoh ya. Ini yang saya kira pada waktu slide ini saya bikin pada kuliah-kuliah COVID gitu ya. Jadi ini adalah contoh, saya ngambil salah satu contoh aja bagaimana sangat cepatnya orang memprediksi dari virus SARS-CoV ini. Ya, dengan cara memasukkan kita punya virus, terus kita melakukan NGS yang ukurannya mungkin ini hanya 30 kilobyte gitu ya. Kemudian kita memastikan urutan yang kita bikin itu benar. Ya, sekarang ini sudah ada tools-nya. Begitu ya, tidak terlalu sulit sehingga Anda bisa mendapatkan open reading frame dari ada 8 atau 9 open reading frame ya dari virus SARS-CoV ini. Ya, ini sudah rutin ini yang dilakukan sama Ibu Azania sekarang ini sama Pak Husna. Ya, karena sekarang di SITA kan sudah ada mesin sequencing ya, begitu, yang long read tapi bukan yang short read. Bukan tipe Illumina tapi Grid Ion sama Sanger. Jadi di SITH itu ada 2 mesin sequencing, yang satu adalah Grid Ion, ini yang satunya adalah Sanger. Ini umumnya adalah untuk yang istilahnya long read. Begitu. Tidak ada mesin yang Illumina untuk yang short read. Ya karena orang akhirnya mengarah bahwa dari pengalaman orang, ini temuan-temuan terakhir ya, artinya kita bisa melakukan dengan baik begitu. Ternyata long read ini katanya itu memberikan hasil yang akurat lebih baik daripada kalau kita short read. Nah sekarang orang-orang akhirnya menggabungkan kedua ini, kita hybrid. Jadi kita melakukan genome dengan short read maupun dengan long read, kemudian ini di hybrid begitu ya. Khususnya ini untuk di eukariot. Ini belum ada lagi nanti yang PacView. PacView di sini ada PacView. PacView ini adalah long read juga, begitu ya. Oke. Nah ini hanya sebagai gambaran aja, gitu. Jadi sudah sangat cepat. Nah ini adalah kita sebut adalah bagaimana informasi genom itu kita bisa lihat dalam gen browser ya, genome browser ya. Jadi sudah ada reference, kemudian urutan kita padankan ya, nanti dia secara otomatis untuk menentukan oh ini open reading frame-nya, ini gen apa dan seterusnya ini. Jadi akan lebih membantu begitu. Nah, ini nanti akan diajarin sama Pak Husna mestinya. Begitu ya. Ini kalau diklik diperbesar ya urutannya nanti ya DNA nukleotida begitu ya. Terus yang lain, nah ini yang Anda harus paham juga. Jadi kalau Anda bekerja dengan bakteri, ini enggak usah repot-repot, Anda masuk aja ke Glimmer ini ya. Jadi ini adalah sistem yang terverifikasi ya, yang sejauh ini yang banyak digunakan adalah untuk sistem untuk finding gene dalam pada prokaryot ya, khususnya untuk yang ini ya. Ini pendekatannya adalah interpolated Markov model gitu. Nah ini part-partnya dari gene finding ini. Oke. Nah, ini adalah untuk yang tadi adalah untuk prokaryot. Kemudian ada orang juga yang membuat untuk eukariot. Ya, eukariot. Yaitu dengan namanya adalah program Augus. Ya. Jadi data yang Anda masukkan itu bisa data DNA, bisa data dari messenger RNA. Ya, ini. Begitu.
Kalau Anda memasukkan DNA, ya artinya ada ekson, ada intron. Kalau ini hanya ekson saja. Nanti dengan program ini dia akan memprediksi. Nah ini nanti juga kalau tidak salah ini ada di dalam praktikum gitu. Nah tinggal Anda memasukkan, jadi Anda ambil potongan sekian besar. Contohnya saya sudah melakukan genom, kemudian saya mengambil sebagian, kemudian saya ingin tahu daerah ini, kemudian ini referensinya apa, begitu. Ya kalau tidak referensinya, kira-kira Anda cari yang paling dekat, begitu, ya, begitu. Nah nanti di sini pendekatannya adalah dengan pendekatan yang August ini dengan cara modeling, begitu ya. Ini juga cukup akurat, begitu, sehingga informasi yang nanti dia bisa kasih tahu, oh ini adalah gen apa, nah sampai dia membuat protein sequence-nya. Tapi ini ceritanya bukan, ini juga punya batasan, ya. Masih ada program yang lain. Ini hanya contoh saja. Jadi saya katakan Anda sudah punya the whole genome ini. Kemudian Anda potong-potong nih. Ini ukurannya masih besar. Ya, Anda part 1, part 2, part 3, ya, part 4, part 5 gitu. Atau ini masih potongannya masih ya potongan beginilah. Nah, kita tidak tahu apakah Anda bisa kontik apa enggak begitu. Ya. Nah, potongan yang besar ini Anda masukkan ke August, nanti dia akan mencoba mencari di sini. Ya. Itu. Mana ekson, mana intron, begitu, ya. Itu dengan program August. Ya, ini cara kerjanya, begitu. Nah, nanti Anda kalau ada referensinya, begitu, nanti dia kasih tahu potongan Anda ini adalah daerah eksonnya, ini adalah intronnya. Dia kasih tahu ke kita. Begitu. Ini dari informasi DNA ya. Begitu. Gitu. Nah, ini kita kasih tahu dengan mudah, ya Anda tinggal ini harus dicari pelan-pelan. Nah, kalau ukurannya besar, mungkin genomnya yang Anda peroleh cukup besar, mungkin ini melelahkan. Nah, sekarang sudah ada program untuk prediksi gen dengan program R. Ini dengan memasukkan semua informasi, nanti Anda dikasih list begitu, ya hasilnya. Ini kalau Anda ingin menunjukkan secara graphical aja, begitu. Ya. Nah ini masukkan semuanya, ada kontiknya, ini ya, kontik position dan segala macamnya, begitu Anda dapat dan segala macam ini, ya. Nah ini silahkan aja nanti di praktikum lebih jelas saya kira, begitu. Oke, sebelum kita akhiri, nanti ada sebelum ini kan masih ada waktu, mungkin ada pertanyaan. Halo, ada pertanyaan? Permisi Pak, izin bertanya. Iya. Tadi untuk mengidentifikasi gen itu beberapa yang telah dijelaskan ada codon start dan stop, kemudian ada untranslated region dan promotor. Nah, ketika kita ingin melakukan identifikasi terhadap gen yang memang belum ada di database dan bagaimana tahu kita motif seperti apa yang harus kita tandai untuk yang promotor tersebut. Maksudnya misalnya gen A itu promotornya motifnya seperti apa, itu bagaimana kita bisa tahu kalau tidak ada referensi, apakah artinya kita memang harus langsung terjun ke wet lab untuk verifikasi fungsi dari gen yang belum diketahui tersebut. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Anda bekerja di eukariot ya, begitu ya. Nah, ini saya kasih gambar gini. Ini intergeniknya, ini bukan. Nah, ini promotor. Ini promotor. Ini promotor. Ini ada exon, intron. Ini juga. Nah, sekarang pada waktu Anda melakukan gen prediksi, ya, Pak,
sejauh mana sih kita akhirnya harus masuk ke wet lab. Kalau bisa dihindari, karena itu akan sulit membuktikannya, gitu. Ya, jadi Anda tetap bekerja dengan apakah dengan ab initio, apa dengan homologi base sedapat mungkin ini, sehingga Anda bisa memastikan nanti Anda punya list sekian banyak gen yang diketemukan, ya, sekian banyak gen yang diketemukan, yang itu satu. Yang kedua, nanti dia mengatakan bahwa yang gen kita ketemukan Anda dikasih list gitu, bahwa similarity-nya dia kasih reference. Ini hanya 80% terhadap reference ini, ya ini reference. Ini ada ini gen Anda ya, gen yang diketemukan dalam genom. Ini mungkin hanya 70%. Ini ada 50%. Ini gitu. Kemudian Anda di sini nanti bisa dengan menggunakan genome browser, Anda nanti bisa memetakan atau melalui de novo assembly itu, ya, de novo assembly nanti Anda bisa melihat mana yang di bagian upstream, mana yang di bagian downstream itu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita ternyata ada daerah yang di sini yang kita ternyata dari informasi yang ada ini hanya 30%, gitu. Artinya setelah dicek dengan reference kok paling tinggi itu hanya 30%. Begitu. Nah, pertanyaannya bagaimana kita ingin tahu lebih jelas. Nah, ini harus ditrace. Kira-kira ini pertama, satu, ya, apakah Anda bisa melakukan dengan informasi ini dengan in silico biology, ya, in silico biology untuk mentrace potongan ini, ya, di dalam gene browser itu. Nah, kemudian dari sini gitu Anda lihat, Anda pisahkan dari yang lain, Anda lihat motif-motifnya, motif yang muncul di sini berdasarkan database motif. Begitu. Kalau Anda ternyata saya bisa menentukan gen ini adalah ini, ya, gen ini adalah ini karena secara fungsional saya tahu, kemudian saya sudah mengecek secara putatif menjadikan asam amino dan dia fungsional yang tadi saya katakan, kan kamu punya DNA nih. Kemudian kamu coba translasikan menjadi messenger RNA sampai menjadi protein. Ternyata ini protein ini secara fungsional saya bisa ketemukan. Ya udah, pekerjaan itu Anda bisa mengklaim bahwa protein ini adalah gen ini adalah secara fungsional adalah seperti ini, namanya mungkin bisa berdasarkan referensi yang ada. Begitu, apa namanya gennya. Yaitu yang nanti di tahap berikutnya kita sebut melakukan suatu anotasi. Begitu. Nah, ini lebih nanti ada fungsional, posisi dan segala macam itu nanti kita jelaskan, ya. Nah, sekarang kalau Anda merasa tidak happy, saya katakan itu adalah ini gen apa? Karena nanti di sini nanti kalau Anda melakukan whole genome ini Anda bisa mengetahui mana posisi promotor. Promotor ini kan juga punya motif. Ya, promotor itu punya motif. Ini juga punya motif. Ya, apakah tata box begitu ya? Ya, dan yang lain. Ya, nanti diposisikan semua ini begitu, ya. Enggak usah khawatir kalau itu. Nah, nanti kalau umpamanya Anda masih kurang happy, ya Anda dari saya katakanlah dari tanaman ini gitu, ya saya katakanlah Anda mau mempelajari semuanya ini, ya Anda bikin aja cDNA library. Anda bikin cDNA library, Anda melakukan sequencing terhadap RNA, messenger RNA-nya, begitu. Ya, nanti Anda hanya dapat intronya tidak ada. Ya, Anda melakukan sedikit berbeda, tapi pada prinsipnya adalah untuk memvalidasi, begitu, bahwa betul enggak ini ada di dalam messenger yang saya miliki. Itu Dek biasanya yang kami lakukan, Dek. Ya pastinya ada approach pendekatan yang lain atau dengan program tertentu yang bisa dilakukan dengan lebih cepat. Begitu, Dek. Gitu. Bisa menjawab? Baik, Pak. Terima kasih. Oh iya. Ya, Oke. bisa, Pak. Mungkin ada yang lain pertanyaannya? Halo? Halo, kok diam aja ya? Halo?
Iya Pak, terima kasih. Cukup jelas Pak. Cukup ya. Oke. Iya Bapak, cukup. Oke, kalau begitu saya share lagi. Nah, saya masuk ke yang berikutnya. Bentar ya, saya stop dulu. Saya enshow. Saya matikan. Oke. Saya share ini. Ini udah kelihatan? Sudah kelihatan, Mbak? Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah Pak. Ini, kemudian ini saya oke. Ini start recording. Oke. Nah, ini bab berikutnya, ini saya lompat ya. Jadi introduction dari filogenetik. Nah, ini yang kemudian ini sudah mulai kita mengarah ke ini ya. Saya coba menggambarkan ya. Menggambarkan lebih clear ya posisinya ya. Anda tadi di minggu 1 sampai minggu 4 sampai minggu pagi tadi Anda sudah bisa punya pemahaman tentang tujuan kita memprediksi ya. Kemudian Anda mengenai database ya. Semuanya ini kemudian dikristalkan gitu ya kalau saya bilang ya. Akhirnya orang ingin tahu gen-gen yang ada yang kamu akhir ini itu dia ini secara evolusi itu memiliki kedekatan dengan siapa. Ya. Karena di dalam mempelajari evolusi ini adalah berdasarkan kesamaan dalam ancestor, nenek moyang. Gitu. Itu satu. Yang kedua, kita juga ingin bahwa gen-gen yang tadi prediksi ini itu merupakan family gene tidak? Ya, family gene ini sangat luas ya, artinya dia itu ya namanya juga family gene itu ada di dalam, kalau ini adalah dalam spesies yang sama ya. Spesies sama, artinya saya berdasarkan pathway yang ada. Tapi kalau kesamaan dalam ancestor ini saya membandingkan dengan informasi di luar spesies Anda. Jadi spesiesnya tidak sama, ini spesiesnya adalah berbeda. Itu satu. Nah ini yang kemudian orang ingin tahu sebetulnya kesamaan ini tuh bisa memberikan informasi apa. Gitu. Ya ini aplikasinya sangat luas. Contohnya kalau kita lihat di Wuhan kemarin, itu adalah ini orang kena COVID, ya kena COVID nih, ya. Kemudian di sini ada apa ini? Hewan, ya, atau ini ada kelelawar, ya. Kemudian di sini ada kucing, ya. Kucing gambarnya gimana nih? Nah, gitu ya. Itu, ini kucing, ini kelelawar, ini hewan yang lain, kemudian ada onta, begitu ya, ini ada onta. Ternyata hewan-hewan ini itu juga punya virus tipe corona, gitu ya. Sekarang ini di human. Secara teori orang mengatakan bahwa harusnya manusia ini tidak pernah terinfeksi corona. Gitu. Yang ada adalah ditransmit oleh hewan. Yang kita sebut adalah zoonosis ini. Artinya penyakit pada manusia yang ditularkan oleh hewan. Nah, sekarang orang ini
ingin tahu, oke, kita pelajari nih virusnya. Kita pelajari nih virusnya. Sebetulnya manusia ini, yang diderita oleh manusia ini disebabkan oleh virus corona yang kedekatannya dari mana? Begitu. Ya. Kalau kesamaannya itu tidak cukup informasinya. Karena bisa saja kesamaan yang ada di onta, di kucing, di kelelawar gitu ya. Gitu ternyata mendekati lah 80%, 90% dan segala macamnya. Maka orang ini melakukan genom dari virus dari spesies yang dipelajari. Ya, dari human dan segala macamnya. Dari human kemudian hewan. Nah, virusnya dilakukan di genom. Dapatnya saya katakan 31 kilobyte ukuran genomnya. Dari 31 kilobyte ini semuanya akhirnya kita ingin tahu sebetulnya secara ancestor manusia yang kena COVID ini apakah lebih dekat dari onta, dari kucing, dari kelelawar dan seterusnya. Maka dibangunlah suatu pohon filogenetik, pohon perkerabatan. Gitu. Ya, di sini. Karena yang kita bangun itu adalah based on kesamaan dalam ancestor. Setelah dibangun, ternyata ini saya katakan ini, ternyata ini human, virusnya COVID, terus ternyata ini adalah saya katakanlah ini ya kelelawar, yang ini mungkin onta, mungkin ini, mungkin ini. Dari sini kita bisa, oh dulu ini secara ancestor evolusinya bahwa yang virus yang di kelelawar ini paling dekat dibandingkan dengan lain karena secara perkerabatan ini lebih jauh. Kemudian orang bisa mengidentifikasi, oh kalau begini kita katakan ini apakah virus baru atau tidak baru. Makanya kita katakan bahwa ada SARS-CoV-2, SARS-CoV-1, ada MERS dan segala macamnya. Nah, di sini kemudian orang menamakan virus tersebut. Oh, ternyata yang di manusia ini tidak sama dengan kelelawar, tetapi dia memiliki ancestor yang sama. Begitu. Nah, itulah tujuan kita mempelajari pohon filogenetik. Nah, sekarang apa sih filogenetik itu? Ini adalah tools yang paling powerful sekarang. Ya. Di sini dikatakan adalah mengetahui hubungan filogenetik antar spesies. Ya, yang sangat penting untuk dalam biologi. Jadi pohon filogenetik adalah tools yang akurat untuk mendukung pemahaman kita tentang transisi utama dalam evolusi. Begitu. Ya. Ya, kita bisa dari satu gen, bisa dari seluruh genom, ya tergantung. Ya, gen satu dengan yang gen lain, ya kita bisa mempelajari. Saya mempelajari gen X atau gen A dari beberapa spesies yang berbeda. Kemudian saya bisa mengatakan, oh secara evolusi sebetulnya gen ini itu seperti ini, gitu. Nah, tetapi dalam melakukan ini kita harus merekonstruksi. Nah, di dalam merekonstruksi ini pendekatannya dulu itu dengan perkembangan zaman itu ada mulai dari yang morfologi sampai dengan molekuler di dalam merekonstruksi pohon filogenetik. Ya kalau morfologi dia ini sebetulnya tidak berdasarkan ancestor, tetapi berdasarkan kesamaan. Begitu. Masa contohnya yang sederhana. Ini saya punya gambar pohon seperti bunga seperti ini. Satunya seperti ini, satunya seperti ini. Ya, kemudian ini ada juga yang bulatnya seperti ini. Saya gambarkan gini. Ya, ini bentuk bunga lah.
kemudian ada yang begini, kemudian ada yang begini sama, tapi mungkin ada yang bentuknya lain gini seperti gini. Ya, maka dengan mudah kalau dulu dengan morfologi saya bisa mengatakan ini saya kasih kode 1 2 3 4 5 6 7. Mungkin 1 dan 4 ini dia tidak sama 1%, tapi saya bisa gambarkan 1 dan 4 ini. Karena dia memiliki kesamaan. Yang kita sebut dulu adalah klaster itu, pengelompokan. Kemudian yang ini yang 3 4 itu dianggap persis sama. Jadi ini adalah sama. Begitu. Dan seterusnya. Nah, ini kemudian dikatakan kita bangun seperti ini. Nah, sekarang ini adalah sebagai informasi morfologi. Nah, sekarang kalau molekuler kita adalah tidak lagi berdasarkan morfologi ini, tetapi adalah berdasarkan informasi DNA-nya, makromolekulnya. Ya, nah, gitu. Tidak harus dari bunga, dari mana saja bisa, selama Anda DNA targetnya itu apa. Karena kita akan mengatakan bahwa makhluk hidup ini pasti ada yang conserve. Itu yang memiliki kesamaan-kesamaan yang sangat tinggi. Nah, itulah yang kemudian ini dibangunlah pendekatan pohon filogenetik berdasarkan genom, informasi genom, begitu. Itu konsepnya. Bisa paham ya, Dek ya? Nah, ini kita lihat ya. Jadi Pak Darwin dulu, Pak Darwin ini kan di Galapagos ini kan dia merenung di Pulau Galapagos. Dia lihat, oh ini kok ada kesamaan hewan yang paruhnya, kemudian ada kura-kura gini ya. Pulang dari situ kemudian dia gambarkan ada suatu sketch 1837 ini. Oh ini kurang lebih dulu tuh ya karena dia punya konsep, yaitu konsepnya dipakai adalah evolution ini. Ya. Jadi evolution adalah descent with modification. Nah ini ada kata modifikasi. Zaman dulu kan dia belum ada istilah mutasi. Ya, imply relationship between organism by unbroken genetic line. Jadi ini dia bisa menggambarkan bahwa ini adalah seperti ini. Nah, jadi ini nyambung ceritanya. Tuh, nanti dia lihat mana sih ini gini saya katakanlah begitu. Oh ini percabangan dari yang ini percabangan dari ini dan seterusnya. Nah ini yang kemudian dia gambarkan begitu. Ya, nah, sedemikian rupa sehingga ini orang melihat di era sekarang itu membacanya ini. Jadi filogenetik adalah mencari determine this genetic relationship. Nah, kalau kita ngomong dalam era genetik, di era sekarang kita ngomong genetik itu adalah tidak lagi dalam bahasa morfologi tetapi dalam bahasa makromolekulnya. Makromolekul ya kamu bicara DNA, bisa bicara RNA, bisa bicara protein. Itu pada prinsipnya itu. Ya tergantung kamu punya data seperti apa. Tapi dengan mencari hubungan genetik inilah yang berdasarkan informasi makromolekulnya. Itu. Nah, ini satu konsep yang dia pegang. Konsep yang kedua, bahwa dia punya teori bahwa hewan-hewan tadi itu ternyata ada konsep evolusinya, ya orang evolusi yang bahwa ada suatu spesiasi. Jadi evolusi dari new organisme ini didriven dari, ini di era yang baru ya setelah Mendel ada mutasi, ada selection. Nah dulu siapa namanya Darwin itu sudah ada kata-kata ini. Tapi mungkin mutasi mungkin sudah ada tetapi dia belum tahu itu DNA itu apa gitu. Ya mungkin dia melihat ada orang yang tangannya gini, mungkin istilah mutasi mungkin sudah banyak ya
Oh, ini ada perbedaan nih, tangan pendek, tangan panjang. Ya, ini dia bilang mungkin ini yang normal, ya. Ini kemudian dianggap ini adalah mutan, ya. Ya, ini tangannya, gitu ya. Dibuat mutan. Oh, ini ada yang kita sebut bahwa mengalami mutasi. Mungkin konsep itu mungkin sudah diperkenalkan waktu dulu, begitu. Tapi karena Mendel ini mempelajari dengan konteks konsep ini, maka dia menawarkan ini. Itu satu. Ya. Kemudian spesiasi ini kejadian ini mengarah kepada creation dari different species. Ya, jadi ada spesiasi. Ya, mungkin karena dia pelajari, ya, mungkin dulu dari satu kontinen yang sama, kemudian dengan perjalanan waktu kontinen ini pecah. Gini, dulu ada hewan di sini, ya. Begitu, karena di sini juga ada suatu keragaman. Jadi ada hewan yang ternyata di sini itu keragaman hewannya itu tinggi, di sini itu rendah. Spesiesnya dulu sama, tapi dengan adanya perjalanan waktu, ternyata di sini itu setelah dipelajari ada perbedaan-perbedaan secara morfologi, ya, itu. Dan sekarang secara genetically dipelajari ternyata secara evolusi mereka ini punya kedekatan, gitu. Nah, ini yang kemudian dikembangkan lagi, ya, jadi spesiasi disebabkan ada physical separation into group di mana perbedaan genetik varian become dominan. Nah, ini yang tadi yang saya katakan. Jadi hewan-hewan tertentu di sini menjadi dominan. Di sini masih terjadi keragaman, ya, karena tidak ada yang dominan, ya, karena mungkin land-nya ini lebih besar dari ini, sehingga hewan-hewan yang lemah di sini itu tidak bisa survive, akhirnya dia punah. Mungkin hewan-hewan yang dulunya punya taring atau yang galak-galak lah yang hidup di sini, gitu. Nah, kemudian dia menawarkan, yaitu any two species have shared common ancestor. Nah, ini yang kemudian dia mengatakan dalam kertas kerjanya itu adalah yang dia bilang, oh jadi dia melihatnya ini sebagai bentuk dikotomi, begitu. Ya, jadi ini dulu satu, kemudian pisah menjadi ini. Nah, ini dia katakan, ini dulu punya common ancestor di sini. Ya, nanti ini pecah lagi, dia punya common ancestor di sini. Ya, ini dengan adanya waktu, ya, begitu. Itu. Nah, ini. Itu konsepnya. Begitu. Nah, kemudian di akhir-akhir di zaman sekarang ini orang menawarkan istilahnya adalah molecular clock hipotesisnya. Ya, artinya orang kemudian berasumsi, oh ternyata kalau dulu ini adalah, saya gambarkan ini umpamanya ya, seperti ini. Dengan perjalanan waktu, ternyata A ini berubah menjadi T, ini G, ini TT, ini berubah menjadi A, TAC. Yang ini mungkin bisa saja sama seperti nenek moyangnya. Tapi dalam perjalanan waktu, ini itu pisah lagi. Ternyata dia tidak seperti ini. Jadi mungkin ini masih sama, tetapi ini menjadi TAAA. Dan seterusnya. Ini dalam kurun waktu secara evolusi. Ya, sampai akhirnya ini di era sekarang. Zaman now ini. Nah, gitu. Nah, syukur-syukur kalau kita menemukan spesies ini, kita ketemukan masih existing, ya, tidak punah. Ini kita ketemukan, ini mungkin sudah punah, gitu, ya. Ya enggak apa-apa. Mungkin bisa kita ketemu ceritanya atau apa, kan juga banyak ya ceritanya hewan-hewan yang sudah punah itu kan ada ceritanya, begitu, ya. Nah, ini contohnya, atau ini masih ada sehingga kita bisa menggambarkan ini dengan lengkap, gitu. Nah, akhirnya kita mengatakan bahwa oh ternyata yang hadir hewan sekarang ini memiliki ancestor di sini, tapi dia punya sisternya adalah ini, gitu. Nah, ini yang kemudian digambarkan dan ditampilkan dalam teori filogenetik itu. Basisnya adalah teori evolusi, begitu.
Nah, kenapa saya harus menjelaskan ini? Karena hampir semua, salah satunya yang akan dilakukan oleh seluruh dunia itu adalah kalau dia mengetahui gen, dia selalu mengaplikasikan dan dia ingin tahu gen saya ini dekat dengan siapa, dengan apa sih? Gitu. Dengan hewan mana sih? Kalau saya bekerja dengan spesies A, spesies B itu seperti ini enggak apa tidak? Spesies C seperti ini apa enggak gennya? Seperti itu. Nanti dari situ dia akan melihat, oh kira-kira ternyata gen ini yang saya pelajari itu dari waktu ke waktu itu dia terkonserv di bagian mana. Nah, kemudian menjalar, oh ternyata dia punya motif yang sama. Oh secara fungsional sama. Nah begitu ujung-ujungnya. Begitu ya. Tapi ini saya menceritakan teori genetik ini untuk memberikan gambaran kepada Anda bahwa konsep yang kita pakai bahwa mereka memiliki common ancestor gitu. Jadi tidak lagi diwujudkan dalam bentuk morfologinya. Begitu. Itu yang Anda harus paham. Begitu. Walaupun mungkin wajahnya berbeda, morfologinya berbeda, tetapi kalau dia memang ancestornya seperti ini, ya kita bisa mengatakan ini lebih dekat. Begitu. Nah, ini kemudian banyak dipelajari dari virus-virus, semua bakteri dan segala macam ini. Sehingga orang bisa mengantisipasi gitu. Ya, mengantisipasi seperti apa? Ya, orang membandingkan SARS-CoV-1, MERS-1, yang COVID ya. COVID kan dulu flu burung. Itu gimana gambarannya? Begitu. Karena orang nanti bisa mengantisipasi, oh ternyata virus vaksin yang saya peroleh yang dibikin manusia sekarang ini bisa saya gunakan umpamanya untuk mungkin kalau ada SARS-CoV-3 gitu karena mereka masih memiliki kesamaan daerah konservnya sama gitu. Ini juga contohnya yang paling sederhana itu adalah pada saat kan saya pernah cerita ke Anda ada Delta ya, dulu ada virus Wuhan ya, kemudian ada apa lagi? Ada Omikron ya. Ini Omikron lagi ada lagi nih, ada B4, B5, kemudian ini seri apa gitu ya. Begitu. Nah, ini digambarkan secara evolusinya. Itu karena orang sudah mengira bahwa virus ini mengalami evolusi karena mereka tidak stabil karena dia adalah virus RNA ini. Digambarkanlah gambar-gambar ini. Begitu. Nah, ini memberikan informasi yang cukup baik untuk kita mengantisipasi begitu. Nah, kemudian kita paham teori evolusinya, kemudian kita masuk ke filogenetik. Ya, jadi di sini adalah dikatakan bahwa studi tentang evolutionary history dan relationship among individual atau group atau dari suatu organisme. Apakah itu spesies atau itu populasi. Ya. Kemudian dikatakan juga bahwa filogenetik adalah di aspek lain evolutionary relationship among nukleotida dan protein. Nah, ini di era sekarang. Era sekarang. Begitu. Pak, kenapa ini lebih bagus daripada morfologi? Nah, ini contohnya yang paling sederhana. Sekarang saya ingin tunjukkan kepada Anda. Gini ya. Nah, gini. Ini saya gambarkan juga yang sama, spesies yang sama lah, ada kemiripan. Sekarang saya ingin membandingkan kedua ini. Ini 1 dan 2. Begitu. Ya, 1 karakternya bunga. 1 ukuran daun atau bentuk daun. 3 mungkin tinggi atau diameter. Bunga ini ada bunga berumah 1 atau berumah 2 dan lain-lain. Yang karakter yang kamu bisa lihat secara morfologi. Ini kan terbatas. Kalau saya suruh cari kamu ini 1000 karakter atau 100 karakter yang membedakan ini kan repot. Ya, itu 1. Yang kedua, belum lagi sampel ini yang kita dapatkan yang 1 ini mungkin ini dia tumbuh subur ya.
Karena banyak nutrisi, yang satu Anda ngambil spesies yang 3 yang bunganya itu ukurannya lebih kecil. Karena ada faktor lingkungan. Itu. Sehingga menjadi bias kan, itu. Nah, beda dengan kalau kita ngambil makromolekul atau saya katakan saya ambil DNA di sini. Dalam DNA ini kita ngambil informasi genom yang di mana kalau kita sudah melakukan pengurutan ini, gitu kita memiliki ini. Ini itu dianggap satu karakter. Jadi ini karakter ini sama menampilkan sebagai bagian dari bunga. Ini karakter, ini karakter, ini karakter, ini. Jadi karakter yang kamu bandingkan, kamu meminta berapapun bisa. Ya kalau kamu ingin membandingkan genom ada 2 GB ya karakternya ada 2 GB begitu. Ya. Kalau kamu hanya ingin membandingkan hanya 10 DNA ya 10 karakter. Mungkin tidak Anda bisa melakukan separasi secara evolusi karena tidak cukup karakter ini. Begitu, ya. Nah, itu, ya. Nah, ini yang kemudian orang sudah mulai paham, oh ternyata dengan cara saya melakukan ini itu dia lebih tidak bias. Ya, tidak dipengaruhi faktor lingkungan. Kalaupun ada itu sangat kecil sekali, begitu. Ya. Nah, kemudian satu itu. Kedua, di dalam memutuskan kita mendevelop suatu pohon, apakah dia sama sesuai evolutionary, kita ini melakukan suatu statistik inferensi. Jadi namanya phylogenetic inference method. Ya. Jadi ada suatu teknik tertentu ya yang secara statistik itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, begitu. Jadi ada inferensinya. Yang keempat adalah hasil dari ini itu ditampilkan sebagai pohon tri ini. Sehingga kita bisa melihat adanya hubungan-hubungan seperti ini. Nah, ini. Ya. Nah, ada yang kamu lihat ini mungkin ada yang panjang, ini ada yang panjang, ini ada yang panjang, ini pendek. Begitu ya. Ini pendek, ini panjang. Nah, ini mungkin juga panjang. Nah, ini kita bisa tahu apa ini. Ya, nanti kita jelaskan. Begitu. Ya, itu. Nah, inilah yang kemudian sangat menarik untuk dipelajari karena untuk memudahkan kita. Ya. Ini. Jadi sebetulnya dalam konteks bioinformatik yang klasik itu adalah inilah bukan N-nya ya. Ya, mungkin saya bilang N-nya ya di dalam studi filogenetik itu. Sedangkan untuk melakukan sintetik biologi dengan bioinformatik itu adalah hal yang lain. Begitu, ya. Oke, di sini paham enggak, Dik? Silakan kalau menaik sebelum berlanjut. Halo? Iya Pak, paham Pak. Ya Pak, paham. Iya Oke. Pak. Ya, nah ini. Jadi dalam phylogenetic tree itu Anda harus berpikir secara konseptual. Jadi kalau Anda mau membangun suatu pohon filogenetik itu, Anda harus punya secara konsep apa yang Anda ingin jelaskan. Ya. Nah, jadi ada konsep spesiasi, kemudian ada konsep artinya bahwa Anda mengatakan bahwa ini Anda memiliki suatu kesamaan dalam ancestor. Kemudian untuk menampilkan kemudahan Anda membangun pohon filogenetik dengan pendekatan inferensi. Begitu. Nah, akhirnya kita bisa melihat ya. Jadi ini yang kita sebut adalah phylogenetic tree adalah graf yang menggambarkan approximate distance between state of the object. Apakah itu spesies, apakah family, apakah gen, apakah protein secara hierarkinya. Begitu. Ya. Jadi Anda kan kenal taksonomi. Ya, di sini mulai Anda mengenal ada ordo, ya, kemudian Anda mengenal itu ada family, kemudian Anda mengenal itu ada genus, kemudian Anda mengenal ada spesies. Ya. Nah, ini konsepnya adalah di sini nanti akhirnya.
Begitu. Di sini Anda bisa melihat, ya ini contohnya aja. Oh ternyata kura-kura ini dengan kucing ini itu pisahnya di mana sih secara signifikannya? Itu yang satu adalah kita mengatakan tidak ada kura-kura itu berambut, punya bulu tidak ada. Sedangkan hewan yang kita pelajari ada. Ini kita sudah katakan kita memisahkan, ya sudah terpisah. Kemudian ini kita gambarkan yang lain, kira-kira kuda dengan kucing apa bedanya? Oh ternyata di sini dari aspek giginya. Di sini tidak punya taring, yang ada di sini geraham. Ini kucing punya geraham, punya taring. Kemudian dengan anjing, ya, dan seterusnya sampai akhirnya kita bisa melihat, oh ternyata dari yang kita ambil ini adalah mulai dari kura-kura, kuda, serigala, sama leopard. Itu ternyata leopard ini mendekati dengan kucing dibandingkan dengan yang lain. Saya bisa mengatakan kucing dengan anjing itu, kucing dengan kuda itu sama. Dulu dengan ancestor ada di sini. Kucing dengan serigala dulu sama ada di sini. Ini nenek moyang dia. Ini dengan ini ada nenek moyang dia. Begitu. Nah, informasi inilah, nah ini bagaimana mengenerate ini ya, di-generate-nya tidak lagi. Ini kalau zaman dulu. Nah, sekarang Anda mengenerate-nya ini dengan menggunakan adalah dari saya katakan DNA tertentu yang ada di dalam individu-individu ini. Begitu, ya. Itu. Oke, ya. Itu yang Anda harus paham. Nah, setelah kita mengetahui pohon, nah ini kemudian ada terminologinya. Nah, terminologi apa yang bisa kita pahami ini? Oke, saya kira waktu kita habis karena saya juga harus ke kampus. Begitu, minggu depan ini akan saya detailkan lagi, ya. Nah, ini contoh-contoh aja sudah saya bikinkan, begitu. Jadi untuk melakukan suatu studi filogenetik, ini harus Anda address dulu, ya. Mulai biologi problemnya, dari mana Anda mendapatkan data, bagaimana strategi apa yang Anda pakai untuk mendapatkan pohon yang baik, kemudian bagaimana Anda juga mengoptimaliti kriteria-kriteria, gitu, sehingga pohon yang Anda bangun itu sesuai dengan yang sebenarnya, begitu, ya. Nah ini contoh saja, begitu, ya. Ya ini yang kasus Wuhan di Kamboja dengan dibandingkan dulu kan orang cari ini virus yang ada di manusia ini asalnya dari mana sih, dari Yunan, dari ini, dari mana sih kok bisa begini, begitu. Ya ini nanti strateginya. Oke, saya kira sekian dulu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Kita akan ketemu minggu depan itu di kelas. Oke, mungkin sebelum saya akhiri ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Dik? Halo? Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, makasih. Oke, selamat pagi. Kita ketemu minggu depan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.